Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi studi kelayakan bisnis yang kami ajukan, yaitu snack Barbery Coto, camilan sehat kaya antioksidan, sebagai sarana pengenalan buah khas Colo, Kabupaten Kudus. Namun sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok 5, yaitu yang pertama, Teskar Faidatul Ismia, yang kedua, Devi Nuraida, dan Yulian Fauzi, dan yang terakhir, Sinta Ramawati. Baik, masuk materi yang pertama, yaitu pasar dan pemasaran. Saat ini, pasar camilan sehat mengalami pertumbuhan yang pesat seiring meningkatnya kesadaran konsumen terhadap pentingnya kesehatan dan kebugaran. Di Indonesia, tren ini terlihat pada meningkatnya permintaan akan produk-produk alami, organik, dan berbahan lokal. Snack bar berbahan dasar buah parijoto memiliki potensi besar di tengah pasar ini, terutama karena konsumen ini menghargai produk lokal dan sehat yang memanfaatkan bahan lokal. Kemudian ada segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama, segmenting dari perusahaan kami, snack bar ini cocok untuk kalangan usia 5-50 tahun yang peduli terhadap kesehatan, baik pria maupun wanita, dan wanita yang sedang menjalankan program hamil juga. Masyarakat yang tinggal di perkotaan atau daerah yang cenderung mengikuti tren gaya hidup sehat. Kemudian targeting kita yaitu anak-anak, pelajar, ibu rumah tangga, pekerja milenial, Gen Z, dan wanita yang sedang mengikuti program hamil. Positioning, snack bar parijoto dapat diposisikan sebagai camilan sehat berbahan alami dengan penekanan pada kebaikan buah lokal parijoto yang kaya akan antioksidan dan nutrisi. Keunikan produk lokal ini menjadikan nilai tambah yang membedakan dari camilan sehat lainnya. Kemudian ada Aturan pasar 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Produk snack ini merupakan inovasi baru yang memanfaatkan buah parijoto sebagai bahan utama. Kombinasi bahan seperti Rice Krispies, Kismis, saus karam, dan oat menghasilkan produk yang sehat dan juga lezat. Kemudian price, pendekatan harga dapat menggunakan metode value-based pricing, di mana harga ditetapkan berdasarkan persepsi nilai yang diterima konsumen. Perkiraan harga per kemasannya itu sekitar Rp5.000. Kemudian place untuk distribusi snack bar ini dapat dipasarkan secara offline maupun online. Secara offline bisa ditempatkan di toko-toko khusus yang menjual produk sehat, toko oleh-oleh khas daerah, dan supermarket yang menyediakan produk premium. Kemudian secara online pemasaran dapat dilakukan melalui platform e-commerce atau website resmi kita. Kemudian promosi bisa mencakup kampanye di media sosial dengan konten edukasi mengenai manfaat antioksidan dan keunikan buah parijoto. Selain itu, bisa disebut promosi di acara-acara lokal yang bertema budaya atau kesehatan, dengan memberikan sampel produk untuk menciptakan pengalaman bagi konsumen. Selanjutnya ada aspek teknis dan teknologi. Yang pertama ada lokasi. Lokasi pabrik pembuatan snack bar parijoto ini di tempat salah satu anggota kelompok kami, yaitu daerah Jalan Perumnas Gerbang Harapan, Baik Kerajaan Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan strategis, terutama karena kedekatannya dengan sumber utama bahan baku, yaitu buah parijoto. Pada usaha snack bar parijoto atau Lokajoto ini, luas produksi yang memadai sangat penting untuk memastikan setiap tahap. Mulai dari penyimpanan bahan baku hingga pengemasan produk akhir, dapat berjalan dengan lancar dan memenuhi standar kebersihan serta efisiensi operasional. Selanjutnya ada layout teknologi. Di area penyimpanan bahan baku itu dilengkapi dengan rak penyimpanan untuk menjaga kualitas bahan baku seperti buah parijoto dan bahan tambahan lainnya. Lalu di area tempat pengolahan dilengkapi dengan kompor dan mixer untuk proses pembuatan snack bar parijoto. Lalu di area pengemasan dilengkapi dengan alat pres plastik untuk proses pengemasan pada packaging agar kualitas snack bar terjaga. Lalu di tempat penyimpanan produk jadi dilengkapi rak untuk penyimpanan produk yang telah jadi dan terdapat rak untuk produk yang tidak sesuai standar produk. Oke, selanjutnya ada manfaat ekonomi dan lingkungan, dan mengangkat potensi lokal buah parijoto. Proyek ini menciptakan peluang usaha dan lapangan pekerja baru. Warga setempat dapat terlibat dalam rantai pasokan, mulai dari petani yang menanam buah parijoto hingga pelaku UMKM yang menjual buah parijoto. Selanjutnya ada manfaat sosial. Proyek ini berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Selanjutnya ada manfaat sosial budaya. Proyek pembuatan snack bar parijoto juga berperan dalam melestarikan budaya lokal. Buah parijoto yang memiliki nilai historis lalu diolah menjadi produk modern yang sesuai dengan gaya hidup masa kini. Selanjutnya ada penanganan limbah, dampak tanah dan kehutanan. Pengambilan buah parijoto dari area pegunungan Muria secara berlebihan tanpa kontrol bisa merusak ekosistem setempat, terutama bila metode pertanian atau panen tidak ramah lingkungan. Penanganannya yaitu produsen harus bekerja sama dengan petani lokal di Solo, Kudus untuk menerapkan praktek pertanian berkelanjutan seperti sistem panen selektif dan penanaman ulang pohon parijoto. Selanjutnya ada dampak terhadap air. Proses produksi snack bar, terutama dalam pemeriksaan bahan baku seperti buah parijoto serta pencucian alat produksi, bisa menghasilkan limbah air yang mengandung sisa bahan organik. Penanganannya yaitu pabrik harus mengembangkan instalasi pengolahan air limbah untuk menyaring dan mendaur ulang air sebelum dibuang ke lingkungan. Selanjutnya ada dampak terhadap udara. Emisi dari proses produksi, terutama pengolahan snack bar yang menggunakan alat pemanas dapat menghasilkan asap atau gas yang mencemari udara. Penanganannya yaitu pabrik bisa menerapkan teknologi pengurangan emisi seperti sistem ventilasi yang dilengkapi dengan filter udara. Dampak terhadap karyawan, paparan bahan-bahan kimia yang mungkin digunakan selama proses produksi, misalnya bahan kimia pembersih, bisa berdampak buruk pada kesehatan karyawan jika tidak ada sistem pengendalian yang baik. Penanganannya yaitu penggunaan bahan-bahan alami dan organik dapat mengurangi resiko paparan bahan kimia yang berbahaya.
Dampak terhadap masyarakat sekitar yaitu limbah produksi seperti limbah padat dari sisa bahan makanan atau limbah cair dapat mencemari lingkungan sekitar jika tidak dikelola dengan baik. Penanganannya yaitu perusahaan kami berkomitmen untuk mengolah limbah secara bertanggung jawab, baik melalui pengolahan limbah internal maupun dengan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mendaur ulang atau mengolah limbah tersebut. Selanjutnya ada aspek keuangan yang pertama ada kebutuhan dana, kemudian ada dua. Yang pertama ada kebutuhan dana untuk aktivitas tetap, di mana Snackbar Parijoto ini aktivitas tetap diperlukan untuk mendukung proses produksi yang berkelanjutan. Berdasarkan daftar perlengkapan yang diperlukan di produk Snackbar Parijoto kami, biaya perlengkapan yang diperlukan yaitu sebesar Rp3.920.000. Yang kedua ada kebutuhan dana untuk modal kerja, di mana modal kerja digunakan untuk pembelian bahan baku, biaya operasional, dan biaya lainnya. Berdasarkan rincian anggaran biaya, berikut ini adalah kebutuhan dana untuk modal kerja untuk produk Snackbar Parijoto. Yang pertama ada bahan habis pakai sebesar Rp512.000. Yang kedua ada transportasi lokal yaitu Rp400.000. Yang ketiga ada biaya lain-lain yaitu Rp1.450.000. Jadi total kebutuhan dana untuk bulan pertama adalah Rp6.282.000. Yang kedua ada sumber dana dan metode penilaian investasi. Yang pertama ada sumber dana. Berdasarkan informasi, sumber dana berasal dari modal sendiri. Modal awal yang dimiliki adalah Rp7 juta yang mencukupi untuk kebutuhan total awal sebesar Rp6.282.000. Modal ini digunakan untuk membeli aktiva tetap dan sebagai modal kerja untuk pembelian bahan baku dan pembiayaan operasional lainnya. Yang ketiga ada metode penilaian investasi. Yang pertama ada metode average rate of return atau ARR. ARR ini dihitung berdasarkan laba bersih per tahun dibandingkan dengan investasi awal, di mana total laba setahun yaitu Rp10.630.000, total investasi awal yaitu Rp6.282.000. ARR dapat dihitung dengan rumus yaitu rata-rata laba tahunan dibagi total investasi awal dikali 100%, di mana rata-rata laba tahunan yaitu Rp10.630.000 dibagi Rp6.282.000 dikali 100%, hasilnya yaitu 169,3%. Yang kedua ada metode payback period. Payback period dihitung dengan rumus yaitu investasi awal dibagi dengan laba per bulan, di mana investasi awal yaitu Rp6.282.000 dibagi Rp885.000, 833.000,33 dengan hasil 7,1 bulan. Jadi usaha Snackbar Parijoto ini diharapkan bisa balik modal dengan waktu sekitar 7 bulan. Yang ketiga ada metode net present value atau NPV. NPV dapat dihitung dengan Rp10.630.000 dibagi dengan 1 plus 0,1 pangkat 1 dikurangi dengan total modal kerja kita yaitu Rp6.282.000, hasilnya yaitu Rp9.636.636 dikurangi Rp6.280.000 sama dengan Rp3.381.636. Selanjutnya ada aspek manajemen, di mana aspek manajemen yang pertama ada struktur dan deskripsi pekerjaan. Bagian tugas yang pertama CEO itu mempunyai tugas yaitu memimpin perusahaan secara keseluruhan, mengawasi dan memastikan semua divisi berjalan sesuai visi dan misi perusahaan. Yang kedua ada manajer operasional, ini bertanggung jawab atas operasional sehari-hari dalam produk Snackbar Parijoto. Yang ketiga ada manajer keuangan, di mana manajer keuangan bertugas sebagai pengelolaan keuangan, melakukan pembukaan serta menyusun laporan keuangan. Keempat ada manajer pemasaran dan penjualan dengan bertugas untuk mempromosikan produk Snackbar Parijoto. Selanjutnya ada jadwal kegiatan, di mana jenis kegiatan pada usaha kami yaitu yang pertama ada persiapan alat dan bahan baku dipersiapkan pada minggu 1 dan minggu yang ketiga yang penanggung jawabnya yaitu Yulian Fauzi. Yang kedua ada persiapan tempat dilaksanakan pada minggu pertama, penanggung jawab Devinor Aida. Yang ketiga ada kegiatan tahap produksi yang dilakukan pada minggu kedua dan minggu keempat, penanggung jawab Cynthia Rahmawati. Yang keempat ada tahap promosi dan pemasaran produk yang dilakukan pada minggu kedua dan keempat, penanggung jawabnya ada Sekar Aidatul Ismaya. Yang kelima ada evaluasi usaha yang dilakukan pada minggu kedua dan empat, penanggung jawabnya ada Yulian Fauzi. Selanjutnya ada bentuk yuridis, di mana pemilihan firma sebagai bentuk badan usaha Lokajoto ini memiliki beberapa alasan utama. Yang pertama yaitu firma memungkinkan penggabungan keahlian dari berbagai bidang yang penting untuk produksi dan pemasaran produk. Kedua, biaya produksi yang tinggi dapat dibagi proporsional antar mitra, yaitu mengurangi risiko finansial masing-masing. Yang ketiga, keputusan dapat dibuat lebih cepat, yaitu memudahkan adaptasi terhadap tren pasar yang dinamis. Yang keempat, bentuk firma memudahkan penarikan modal tambahan dari investor pihak ketiga. Dan yang terakhir, keterlibatan langsung mitra pendukung komitmen tinggi dalam menjaga kualitas produk khas ini. Kesimpulannya, Snackbar Parijoto atau Lokajoto memiliki potensi yang besar di pasar camilan sehat dengan memanfaatkan bahan lokal Parijoto yang kaya akan nutrisi. Lokasi pabrik di Kudus sebagai sumber bahan baku menekan biaya produksi. Sementara usaha ini juga memberi dampak positif bagi ekonomi dan budaya setempat. Modal awal kita yaitu Rp6.282.000 berasal dari dana pribadi dengan estimasi balik modal sekitar 7 bulan. Struktur firma dipilih untuk kemudahan pengelolaan dan pengembangan usaha secara berkelanjutan.